مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كفه قاتل قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يد بمختتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هذه الخصائص فخذها تكون أمينا من شر نار وسرق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Baik para jemaah sekalian, berikutnya marilah sama-sama kita simak kajian subuh pada pagi hari ini. Insyaallah akan dibawakan oleh Dr. Al-Haj Salahuddin LCMA tema ceramahnya kitab Tahbiul Batil. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua Masjid Pangeran Jakarta atau Masjid Salafiyah, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita awali dengan niat baca i'tikaf ya, i'tikaf di masjid ini. Semoga duduk kita ini mendapat berkah, diampuni dosa-dosa kita semuanya, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim ataituhu aw hamamtu bihi ya Allah ya Allah ya Allah. Salli ala habibika wa khalilika
wa safiyyika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qadi hajati. Jamaah sebutin hajat-hajatnya ya, hajat besarnya. Wataqabbal da'awati wa'ajjili bil ijabati innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Insyaallah yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya ya. Yang mengamalin amalin, ijazahkan istighfar salawat, ini luar biasa hikmahnya ya. Baca 100 kali, jangan bicara sama orang lain tapi ingatkan ini. Pas waktu di hajati sebutin hajatnya. Insyaallah Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Jamaah, kita sekarang masuk ke tema babun namimah ya. Sebelumnya tentang apa sebelumnya? Tentang ghibah. Ya. Sekarang namimah, ya. Apa itu namimah? Ya. Orang yang suka apa? Orangnya namam atau qattat, suka mengadu domba. Ya, suka bikin resah masyarakat. Di sini ngomongnya A, ke sini ngomongnya B. Hati-hati kalau di tengah-tengah kita ada namam. Ya, persatuan kita bisa goyah. Dulu Belanda pakai metode ini nih. Ya. Membelah-belah, pecah belah masyarakat Indonesia. Babun namimah. Ya, beda sama ghibah. Kalau ghibah kita pemerintah membicarakan keburukan orang, ya, lain di belakangnya. Namimah dia menyebarkan gosip-gosip yang kagak benar, ceritanya yang mengadang-adang, perbuatan mengadu domba. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, حدثنا الخليل بن أحمد حدثنا أبو جعفر الدابيلي حدثنا أبو عبد الله حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم بن حمام بن الحارث عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dari riwayat hadis ini jamaah, ini menunjukkan bahwa Islam itu punya dua literatur keilmuan. Ada yang berriwayah, ada yang berdirayah. Ini kelebihan umat Islam. Di luar Islam hanya ada dirayah aja. Tapi kalau umat Islam punya ilmu berriwayah. Kita tahu tentang ini nih dari siapa? An sampai an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya nyambung. Ini yang mahal. Enggak sembarangan, ya. Maka periwayat hadisnya juga orang-orang yang adil, orang yang fiqh. Apa isinya nih? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, yakni an-nammamu. Asalnya la yadkhulu qattatun al-jannata. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa? Seorang yang suka namam, orang yang suka mengadu domba, orang yang bermuka dua ini. Ya.
Qala hadatsana Khalil bin Ahmad hadatsana Abu Ja'far Ad-Dabili hadatsana Abu Abdullah hadatsana Sufyan an Abil Waddad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hal tadruna min syararikum, apakah kalian mengetahui di antara orang-orang yang paling buruk di antara kalian, orang-orang yang paling jelek di antara kalian? Qalu, ya, sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Nabi mengatakan, menjawab, syararukum dzul wajhaini, ya, orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula biwajhin, ini orang ini si A lah ya, jangan sebut namanya. Si A datang ke ini biwajhin, ceritanya lain. Datang lagi ke bapak ini biwajhin akhar, ya, dengan wajah yang lain lagi. Artinya ceritanya beda-beda. Ya. Di sini diceritakan nanti bagaimana seorang menjual budak, yang budak itu punya dzu wajhaini. Qala hadatsana Muhammad bin Fadil hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Mujahidin an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini jadidaini. Ini satu hari, satu ketika Nabi berjalan, ya, melewati dua kuburan baru. Ada dua kuburan yang baru saja dikuburin, ya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, innahuma, sesungguhnya dua kuburan ini, lanya ini lam taukid, la yu'adzabani, sedang disiksa oleh Allah dua-duanya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, katanya keduanya tidak disiksa karena dosa besar, bukan dosa besar, bukan karena berzina, bukan karena melawan kedua orang tua, itu kan dosa besar, bukan karena membunuh, ya, bukan, ya. Fa amma ahaduhuma, katanya, adapun salah satu dari keduanya, fa kana la yatanazzahu minal baul, dia tidak bersih dari kalau habis pipis. Bapak-bapak nih, ya, terutama bapak-bapak ini sering, apalagi supir-supir, pipis di jalanan, ya, udah mentutup aja, dia kagak istinja, dia nggak bersihin, ya. Katanya amatu adzabil qabri, siksa kubur yang paling banyak itu adalah orang yang suka pipisnya kagak bersih. Maka bapak-bapak alhamdulillah pada disunat kan. Kalau nggak disunat lebih susah lagi. Habis pipis tuh ujungnya pasti ngumpul tuh pinggiran. Saya punya anak dulu sebelum sunat, ya, si kecil, si Ziyad, pipis dengan habis nggak bersih. Lama-lama itu jadi apa? Nanak, penyakit itu. Ya. Nah, kalau bapak-bapak pipis harus habis, ya. Kalau besok disunahkan ngedehem, ya, lalu dibikin semua yang dipentil tuh. Maksudnya apa? Biar airnya habis, nitis, jangan kencang-kencang, bisa kelang. Ya, itu fikih yang nggak jorok yang disebutkan, ketika pipis diurutin gitu, sampai biar habis banget. Nah, takut di ujung masih nyisain najis, ya. Sholat dia tuh, udah sholat bersama najis, ya. Kalau ibu pipis enggak ya, langsung habis ya, keluar semua ya. Tapi ada, saya pertanyaan dari seorang ibu-ibu, Pak Kiai, kalau kita lagi buang air, itu terkadang habis buang air ada, saya tanya dokter juga, ada perubahan ini, dubur kita itu
ada berlapis-lapis juga. Ada yang sudah keluar langsung habis bersih, ada yang masih tersisa. Pertanyaannya dalam fikih itu, apakah harus dimasukin sedikit sih sampai bersih? Iya, saya bilang. Lihat ayam itu kalau buang air, ya kalau berak kita bersihin, itu kan pinggiran dalamnya itu masih kotor. Ibu juga bapak-bapak semua kalau buang air sampai bersih, begini. Ya, karena masih ada sisa-sisanya sampai bersih. Sampai itu ibaratnya duburnya ngetup lagi rapat, itu bersih. Itu luar biasa ciptaan Allah. Kalau dia masih ada terbuka, belum ketup lagi, itu masih ada kotoran. Ya digini-giniin. Ya Bapak Ibu ya, agar bersih buang airnya. Jangan disikat, hancur. Jadi yang pertama ya, dia diazab karena apa? Dia la yatanazzahu, tidak bersih dari pipisnya. Wa ammal akharu, adapun orang yang kedua, kuburan yang kedua disiksa kenapa? Fakana yamshi bin namimah. Orang ini suka mengadu domba. Thumma akhadha jaridatan rutbatin, ya. Kemudian Nabi mengambil ya apa jaridah, katakanlah tangkai buah korma yang masih basah. Fasaqqaha, lalu Nabi belah tuh jadi dua, nisfaini, menjadi dua bagian. Wa gharaza, dan Nabi tancepin fi kulli qabrin wahidatan. Jadi satu ranting itu Nabi belah dua, satu ditancapin ke kuburan yang tadi, yang pertama, kemudian yang kedua. Yang pertama disiksa gara-gara apa? Pipisnya kagak bersih. Yang kedua gara-gara suka mengadu domba. Ya, ada nggak di sini ibu-ibu mustalin ngomong sama ketuanya, ibu si A gini sini. Ya, mudah-mudahan kagak ada ya. Ini masyaallah wanitanya soleha semua, terjaga lisannya ya. Bapak-bapak juga Pak, sama. Jangan ngomong ini A, ini B, jangan. Ya. Taib, dua hal tuh. Waqalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sana'ta hadza? Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Ya, kenapa engkau melakukan ini, menancapkan pelepah korma di dua kuburan ini? Kenapa katanya? Faqala, Nabi menjawab, la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Asalnya ya ma lam yaybasani, dibuang nunnya, masukkan huruf lam harfu jazmi. Mah ya, yaybasani fi'lun mudhari'un majzumun billah wa alamat jazmihi bihadfin nun, dibuang huruf nunnya. Apa kata Nabi? Semoga ya azab itu, katanya apa? Semoga azab itu diringankan, ayu khafifah anhuma, dari kedua kuburan itu, malam, selama dua tangkai korma tadi belum kering. Ya, selama belum kering. Nah, ini namanya syafaat dari Nabi ini, luar biasa. Ya. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu makna qawlihi. Al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu berkata, makna perkataan ma yu'adzabani fi kabir, ya tadi keduanya tidak disiksa karena dosa besar, yakni laisa bi kabiratin indakum, bukan dosa besar menurut kalian, walakinnahu kabiratun indallah, tetapi ya itu dianggap dosa besar di sisi Allah. Jadi ingat dua, jangan sampai ya. Waqad dzukira fi hadis Hudzaifah
annahu la yadkhul jannata qattatun, dan telah disebutkan dalam hadis Hudzaifah bahwa tidak akan masuk surga siapa qattat. Ini qattat namanya isim ya, sinonim mufrad, sama di artinya. Qattat namam artinya sama, yakni an-namam, orang yang suka ngadu domba. Fa idza lam yadkhul jannata lam yakun ma'wahu illa an-nar, katanya apabila dia tidak masuk surga ya, maka dia lam yakun ma'wahu illa an-nar, tidak ada tempatnya kecuali di neraka, gitu ya. Li'annahu laisa hunaka illa al-jannata awin nar, karena sesungguhnya tidak ada di sana kecuali hanya ada surga sama neraka. Kalau kagak masuk surga berarti masuk, kalau kagak masuk neraka berarti masuk, berarti nyambung zaman. Nah, ini pagi-pagi ngaji ngasih ngantuk aja. Ya, pemahaman itu kayak mampu mukhalafahnya. Kalau nggak masuk surga masuk neraka, kalau nggak neraka ya masuk surga. Saya mohon maaf sedikit suaranya serak-serak basah. Kemarin malam Kamis baru pulang umroh. Biasanya yang suka yang kagak kena batuk ontar doang. Fal wajibu 'alan namami ayyatuba ilallahi ta'ala. Itu ya. Maka wajib atas orang yang suka mengadu domba dia bertaubat kepada Allah. Fa innan namama dzalilun fid dunya. Sesungguhnya pengadu domba itu dia hina di dunia. Wa huwa fi adzabil qabri ba'da mautih, dan dia berada dalam azab kuburan setelah kematiannya. Wa huwa fin nari yaumal qiyamah aisun min rahmatillahi ta'ala, dan dia di dalam neraka pada hari kiamat dia putus asa dari rahmat Allah. Fa in taba qabla mautih taballahu alaihi, jika dia bertaubat sebelum matinya maka Allah akan menerima taubatnya. Wa ruwiyal Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Hasan meriwayatkan dari Rasulullah ya, beliau bersabda, min syarrin nasi dzul wajhaini, ya, di antara manusia yang paling buruk adalah dzul wajhaini, orang yang punya dua muka. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, dia datang kepada kelompok ini dengan wajah yang A, datang lagi kepada ini wajahnya B, ya, artinya ceritanya beda-beda. Wa man kana dza lisanaini fid dunya, dan barang siapa yang memiliki dua lisan di dunia, fa innallaha ta'ala yaj'alu lahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepadanya pada hari kiamat kelak lisanaini minan nar, punya dua lisan dari api neraka. Wa ruwiya an Qatadah annahu qala kana yuqal min syarri ibadillahi, katanya di antara hamba-hamba Allah yang paling buruk adalah kullu ta'amin, ta'am, la'an, namma, 3 hal. Ya, hamba-hamba Allah yang paling jelek adalah yang pertama ta'am. Apa ta'am? Suka mencela, ta'am. Dikit-dikit ngatain, dikit-dikit ngejek, ta'am. Kedua, la'an, suka mengumpat. Ya. Ketiga, namam, apa namanya? Ngadu domba. Wa kana yuqal adzabul qabri salasatu athlas, ya. Azab kubur itu ada 3. Thulusun minal ghibah, sepertiganya itu azabnya gara-gara dia ghibah. Wa thulusun minal bauli, sepertiganya azabnya gara-gara pipis tadi enggak bersih. Wa thulusun minan namimah, sepertiganya gara-gara mengadu domba.
Wa ruwiya an Hammad bin Salmata annahu qala. Nah, ini cerita dari sini menjelas. Diriwayatkan dari Hammad bin Salmah bahwa beliau berkata, ba'a rajulun ghulaman. Ada seseorang ya, dia menjual budaknya. Faqala lil mushtari, dia berkata kepada pembelinya, laisa fihi aibun illa annahu nammamun. Jadi jamaah sekalian, zaman dulu ada yang namanya budak. Budak itu seperti barang aja. Berarti kita punya HP, punya TV, boleh kita jual, boleh kita nggak jual, terserah kita HP-an aja. Ya dulu tuh budak itu. Nah ini ada seseorang menjual budaknya. Lalu dia bicara sama pembelinya, budak saya ini kagak ada aibnya, cakep banget semuanya. Tapi dia suka ngadu domba. Ini bagus, ini penjualnya apa terus terang, apa adanya. Ada penjual bohong. Bagus nih jeruk, bagus, manis-manis. Yang beli 2 kilo asam semuanya. Ya. Tapi ini dia bilang apa adanya. Ini saya jual budak, ini budak, laisa fihi aibun. Kagak ada aibnya. Artinya bagus banget tubuhnya. Enggak ada cacatnya. Illa annahu nammam. Tapi dia suka ngadu domba. Ya. Fastakhaffahu al-mushtari. Si pembeli ini menganggap ringan, enteng, enggak apa-apa. Cakep sih, lihatnya ibaratnya kita beli bagus, memang enggak ada yang lecet. Ya. Dia menganggap remeh itu tentang namamnya. Fastarahu ala dzalikal aib. Lalu dia membelinya. Karena dia sadar ini gulam ada aibnya. Apa aibnya? Suka ngadu domba. Ya. Famakatsal ghulamu 'indahu ayyaman. Kemudian si gulam tadi tinggal bersamanya beberapa hari. Tsumma qala li zaujati maulahu. Kemudian ini budak berkata kepada istri tuannya, ya, baru beberapa hari tinggal di rumah sama tuannya, dia sudah mulai hasud, sudah mulai pecah belah. Dia bilang sama istrinya begini, inna zaujaka la yuhibbu. Bu, suami ibu udah enggak suka lagi sama ibu. Coba itu. Ya. Wa huwa yuridu an yatasarra alaik. Dia pengen mengambil selir, dia pengen kawin lagi, Bu. Nah, ibu kalau diberita gitu jangan langsung percaya. Tanya dulu, Pak, sini Pak, habis isya, habis sholat sini Pak. Kenapa Mak? Enggak sini. Sidang dulu suaminya, tanya baik-baik. Bapak bener Pak mau nikah lagi, udah nggak suka sama saya. Wah, bingung tuh suaminya. Kata siapa? Ada yang ngomong Pak. Gitu Bu ya. Jangan suaminya berpulang kerja langsung berduduk, dasar laki sialan, mata keranjang, habis disemprot. Padahal beritanya hoax. Ya Bu ya, kasihan suaminya. Udah pulang kerja, dia omel-omelin. Kalau suaminya kabur gimana? Ibu yang sedih kan? Jadi begitu ceritanya ya. Di suami kamu katanya sudah nggak suka sama kamu, dia pengen kawin lagi. Bahasa Arabnya yatasarra alaih, yang mencari selir. Ya. Apa turidina? Kalau anti turidina, apa turidina ayyatafa alaiki? Ya. Apakah engkau ingin? Gitu. Ya. Dia kembali lagi kepadamu, dia cinta lagi kepadamu, gitu. Qalat na'am, kata istrinya, iya dong, saya pengen dia sama saya lagi, ya. Qala laha, kemudian si ghulam tadi berkata kepada istrinya, khudhil Musa wahluki sya'aratin min batini lihiyati idza nama. Ini sarannya ada-ada aja ya.
Bu katanya, ibu nanti bawa ini silet, mau satu silet, cukurin tuh rambut-rambut yang berada di bawah jenggotnya, berarti kan di sini, kan jenggot, di bawahnya kan leher, kan di bawah jenggot masih ada ya. Kemarin saya umur udah saya bersihin, udah mulai tumbuh lagi. Di sini nih, Bu, besok bawa silet, itu potong tuh rambut-rambut yang ada di bawah jenggotnya. Idza nama, ketika suami ibu lagi tidur. Ini isinya geblek juga nih kan ini. Tsumma jaa ila zawji faqala. Kemudian ya si gulam tadi datang lagi ke suaminya dan berkata, yang namanya dua wajah, ke sini ngomong yang lain, ke sini ngomong yang lain. Ya. Apa katanya? Pak, innam ra'atak takhadanat katanya. Yakni ittakhadat khalila. Pak, istri bapak selingkuh. Dia punya kekasih lagi. Khalil itu kan kekasih. Dia punya pacaran lagi. Bahasa kalendernya dia punya demenan lagi. Pak, istri bapak ternyata punya demenan lagi. Wahia qatalut katanya. Wahia qatalatka, dan dia pengen membunuh Anda. Coba. Aturidu ayatabayyana laka dzalik? Apakah Anda pengen melihat buktinya gitu? Ya. Qala na'am, ya. Coba. Qala, nah kata si budak, fatanawama laha, nanti para tidur di sampingnya ya. Tidak apa? Nama tidur. Ini indahnya bahasa Arab. Ditambahin tanawama. Pora-pora tidur. Bahasa Arab gitu. Tambah dua huruf, satu huruf penyamaan yang berbeda. Fatanawama ar-rajul. Akhirnya suami tadi pora-pora tidur. Fajaat imra'atuhu bi Musa. Ya. Lagi tidur, padahal pora-pora datang istrinya. Dia bawa silet, ditahluka syaratin, benar-benar dia pengen nyukurin rambut di bawah jenggotnya. Ya. Fazonna zawju annaha turidu qatlahu. Akan lagi tidur lah, benar itu dia bawa silet itu. Ya, dia pengen membunuh. Bapak juga pasti takut ya. Walaupun dia bercanda, dia bawa silet di sini lah. Asal mau bunuh dia kan. Itu. Artinya di alam sadarnya benar nih kata si gulam nih. Istri saya udah nggak suka sama saya, dia pengen membunuh saya itu. Belum lama ini kita dengar ya, ada seorang anak bunuh ibunya. Subhanallah. Iya. Anak 12 tahun Bu marahin adiknya sama kakaknya. Dia kagak terima, ibunya lagi tidur, dibunuh. Masya Allah. Sedih ya, anak sendiri itu. Itu gara-gara apa tuh ya? Mungkin anaknya suka nonton film-film yang pembunuhan kali ya. Apa namanya, ada orang yang apa ada film ini? Psikopat. Nah, tahu psikopat ya. Dia berpengaruh. Makanya kalau anaknya lagi nonton, Bapak Ibu perhatikan juga. Nonton apa? Nah, nanti terbawa tuh psikopat. Orang diem, tahu membunuh. Ya. Saya kebayang kalau psikopat itu di Mesir, tetangga saya itu bawa penjaga imarah. Kalau kita lewat, isi maksudnya, dia santai aja, kecil lah. Tahu-tahu pas 3 bulan kemudian polisi banyak di imarah saya itu, apartemen kami. Ada apa? Jadi dia ngebunuh saudaranya sendiri. Ya, habis dibunuh itu dikubur di lantai 5, karena apartemen 5 lantai. Kemudian dipakein semen. Dia ternyata di atas namanya bawah, habis selesai kerja capek ke atas sama saudara kerabatnya yang datang. Dia main judi berdua tuh, judi.
Lama-lama banyak utangnya di itu kalah. Yang dibunuh saudaranya ke lantai 5. Kemudian ditutup sama semen, udah ketahuan. Ya tapi itulah Allah adil ya. Terbongkar kayaknya. Itu gitu, diem aja. Tahu psikopat ya. Paling bahaya lagi si kepet. Suka ngepet barang orang. Kita ya, ini ceritanya sederhana tapi jadi nama danta, nama jelas nih. Begitu ya. Terus yang ceritanya ya. Jadi faja'at imra'atuhu bi Musa litahluqa sya'arati. Sya'arati jadi maf'ul bih. Majrurun bil kasrah. Fazanna zawju annaha turidu qatlahu. Si suami mengira bahwa si istrinya pengen membunuhnya. Fa akhadahu minha al-Musa faqatalaha. Dia refleks, langsung dia rebut itu siletnya. Faqatalaha, dia balikin, dibunuh. Faja'a awliya'uha. Ya, dengar istrinya dibunuh, lalu aulia kerabat keluarganya istri datang semuanya. Faqatalu, dibunuh lagi suaminya. Ya. Kemudian faja'a awliya'ur rajul. Kerabat keluarga lelaki datang lagi. Wa waqa'al qitalu bainal fariqain. Terjadilah perang, permusuhan di antara dua keluarga. Gara-gara siapa? Dari budak yang dibeli, dia kagak ada aibnya, cakep semua, hidungnya mancung, matanya cakep, semuanya dibeli. Ternyata dia ada sifat jeleknya, suka ngadu domba. Ya. Apa lagunya Oma Irama? Ada tuh ya. Domba-domba, adu domba. Wa qala Yahya bin Asam mengatakan an-namamu syarrun minas sahir. Seorang pengadu domba itu lebih buruk daripada penyihir. Wa ya'malun namamu fi sa'atin. Benar juga ya. Ma la ya'malu sahiru fi syahri. Kalau namam itu dia melakukannya dalam sekejap aja. Ya. Tapi ma la ya'malu sahir fi syahr. Kalau penyihir itu butuh waktu sebulanan. Tapi namam sebentar aja tuh. Ya. Dalam waktu dekat dibunuh. Wa yuqalu, dan dikatakan amalun namami adarru min amali syaitan. Perbuatan seorang pengadu domba lebih buruk, lebih berbahaya daripada perbuatan syaitan. Syaitan aja udah jelek banget tuh. Innahu aduwwun lakum. Lianna amal syaitan bil khayali wal waswasah. Ya. Karena amalnya syaitan itu hanya khayal, bayangan aja, dan waswasa, bisikan-bisikan. Maka dalam surat apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dibisikin aja, bunuh. Begitu. Ada khayalan, imajinasi, alusi, ya kelihatan kan. Tapi kalau namam kagak, dia langsung. Wa amilal namamu bil muwajahati wal muayyanah. Sementara pengadu domba dia melakukannya secara terbuka dan secara muayyanah, terang-terangan. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hammalatal hatab. Siapa ingat nih surat apa nih? Surat Al-Masad ya, atau Al-Lahab. Coba baca bareng-bareng. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab
wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini lakop dari Allah kepada istrinya Abu Jahal. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ini Ummu Jamil kalau udah marah sama Nabi, ini mah terang-terangan dia. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Pernah Rasulullah lagi duduk depan Ka'bah sama Sayyidina Abu Bakar. Ummu Jamilah datang langsung, bawa batu dia langsung gitu. Abu Bakar, mana teman kamu itu? Si Muhammad. Gua mau sambil sama batu begitu. Makanya saya suka ngeliat ibu-ibu tuh macam-macam. Ini kayak dia gitu. Ada yang kayak Hindun. Kalau Hindun bahaya Hindun ini. Siapa Hindun? Orang yang nyuruh membunuh Sayyidina Hamzah. Sudah mati, masih belum puas, dibelah dadanya, diambil, dimakan. Ada perempuan begitu tuh. Jangan suka sakitin perempuan. Saya sudah pernah ceritakan di blender nanti. Tinggal sisa gigi doang di blender. Allah, ya. Jaga hati perempuan ya Pak. Udah marah-marah Pak. Waduh, Bapak disidang terus nanti. Ada kesalahan apa aja disidang terus. Kalau kejadian 30 tahun yang lalu, sampai tua, ada jamaah. Kiai, kenapa Pak? Capek saya Kiai. Kenapa Pak? Capek. Kenapa Pak? Padahal dulu saya pernah salah dulu. Saya masih muda dulu. Sekarang masih ada kagak apa-apa lagi. Saya udah sayang istri, sayang keluarga, saya jagain cucu. Terima kasih aja. Apa Pak? Istri saya kalau marah-marah ingat yang dulu terus. Wah, kata saya itu memori istri Bapak cakep nah. Itulah konsekuensi dari kesalahan. Kagak mudah orang jadi orang baik. Ya, betul-betul tulus, ikhlas, tobat, sampaikan secara terbuka. Perempuan tuh Pak pengen diomongin dia mah. Neng, Baba nih sayang sama anda, sama kamu Neng. Udah nggak macem-macem lagi Neng, gitu. Kalau kita iya, dia nggak percaya kan, nggak puas. Betul Bu ya? Ibu ngomongin pengen diomongin. Terus terang, nyata maunya. Kalau bisa sehari bilang, Mama, Papa sayang Mama gitu. 5 kali, kayak sholat 5 waktu. Kalau kagak dia ini. Tapi itu ternyata saya baca sejarah, itu Nabi begitu. Nabi sesibuk-sibuknya, istrinya banyak, itu Nabi selalu setiap asar ngetok, Assalamualaikum, apa kabar? Sayang, lagi ngapain? Begitu. Itu ditanya begitu doang, istri seneng banget. Bapak-bapak jarang kan nanya soal istrinya? Oh jarang. Mama lagi ngapain mah? Apalagi di kantor kan jauh, telepon, Assalamualaikum, zuhur nih, Mah, udah makan belum Mah? Asar apa lagi, Mah, udah sholat belum Mah? Itu ada perhatian, itu senang banget tuh. Nanti bapak pulang kerja, makanan banyak banget. Tapi kalau nggak disapa-sapa pulang nggak ada apa-apa. Ya, ini saya bisa tahu kenapa. Itu saya pernah menerjemah buku itu. Ketika suami istri itu bermasalah, bagaimana solusinya? Ada cerita-cerita seperti itu. Wanita itu harus disapa, harus ditegur. Nabi menegur istrinya setiap hari ditegur. Sesibuk apapun ditegur dia. Senang banget dia. Apalagi sebelum tidur disayang-sayangin, sedang mati istrinya. Gitu Pak ya. Saya bawa umroh selalu bersama sama jamaah, kamarnya beda. Suami, ibu. Biar gampang ke masjidnya kan. Tapi giliran makan berdua ngumpul tuh di restoran. Yang misa aja berdua ngobrol terus makan. Gitu. Biar pulang tambah mesra. Ya. Ada penting. Orang hidup berdua-duaan tapi kayak air sama minyak.
nggak saling sapa, diem aja. Bahaya, agak enak. Ada yang ini kisah beneran. Baru suaminya buka pintu, istri dong, matiin dong, udah kagak nyaman. Cuman gara-gara ada anak doang tuh, rumah tangganya masih dijaga. Padahal hatinya udah gede banget sama suaminya, atau sama begitu. Makanya kalau begitu jamaah, ya obat pertamanya sering baca doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Kita minta sama Allah agar istri kita, anak-anak kita, suami kita jadi buah hati kita. Kita lihat senang. Kan ada kiai, saya bangun tidur melihat suami saya udah gedek ya, lah kenapa udah gedek, kagak ada lagi alasan, udah gedek aja. Sama juga begitu. Kenapa? Mungkin mulutnya pedas, kata-katanya kasar, suka nyakiti gitu. Pak, ngaji terus, banyak banget. Lah saya domelin, kiai, itu bapak-bapak diajarin apaan itu? Nah, apa bu? Ya sampai rumah bapaknya mulutnya kasar banget sama saya. Berarti saya gak berhasil jadi umat itu. Ya, kita dapat tugas dari Allah, dari pemerintah untuk apa? Bagaimana masyarakat tenang. Kalau isinya bergejolak, bahaya itu. Rumah tangga kalau isinya bergejolak udah hancur udah. Nah, bagaimana buat istri kita nyaman, tenang? Ya, selain dikasih uang saku, sapa sering. Ya, doa Nabi Allah Ibrahim tuh bagus banget. Biar yang kedua, jemaah, sholatnya benar. Ya, ini tinjauan tasawuf. Kalau suami istri udah hidup satu atap, satu rumah, satu kamar, satu kasur, tapi masih berseberang hatinya, itu masalahnya di sholat. Ketahuilah sholatnya sedang error. Lah, kan saya sudah sholat, iya sudah sholat, tapi hatinya belum hudur. Katanya perbaiki sholatnya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Allahu akbar. Bikinnya kemana-mana. Terus bapak ibu namanya apa? Selingkuh sama Allah itu. Menduakan Allah itu, munafik. Ya, maka apa? Perbaikilah. Ketika itu Anda sedang error bersama Allah. Perbaiki lagi. Kenapa? Ada kaedahnya. Orang yang menghantarkan seluruh hatinya kepada Allah akan Allah datangkan seluruh rahmat. Gitu. Jadi kalau istrinya terkadang kita omongin nggak oke, itu gara-gara kita sendiri. Sholat kita kagak hudur. Ya bu, perbaiki sholat, nanti Allah tanganin semuanya. Jadi indah semuanya. Ya. Orang sufi aja sholat tidak perbaiki, semuanya Allah tangani dengan baik. Tadinya saya ngaji pengen ngebut sampai selesai, tapi saya inilah contoh-contoh yang dihadirkan biar jamaah pada nangkap sampai pulang. Ya, ini Hammalatul Hatab, ini siapa? Ummu Jamilah. Ya, qala aktsarul mufassirin, kebanyakan para mufassir mengatakan innal hataba arada bi an-namimah. Sesungguhnya hatab ini maksudnya adalah namimah. Si Ummu Jamil ini suka ngadu domba. Ya, membuat Nabi dimusuhin, Nabi dicaci, Nabi dihina. Wa innama summiyatin namimah hataban. Sesungguhnya dinamakan namimah itu hatab li'annaha sababul adawah. Karena sesungguhnya itu bisa menyebabkan permusuhan.
wal qital, peperangan, fasara bi manzilati iqadin nar, itu menjadi sebuah apa? Jadi apa ibaratnya? Iqad, kayu bakar yang iqad, menyalakan api. Wa qala Aktham bin Saifi al-adhillau arba'atun, orang-orang yang hina itu ada 4 macam. Pertama an-namamu, namam, orang yang suka ngadu domba. Yang kedua wal kadzabu, dusta. Ini dusta. Kata Nabi, Pak, iya kamu wal kadzib. Jangan suka dusta ya, jangan. Orang kalau suka dusta sekali udah terus-terusan dusta. Ya. Orang kalau sudah dusta gelisah terus. Bapak-bapak naruh duit nih, misalnya biar isinya nggak tahu, naruh duit di mana Pak naruh duitnya bapak-bapak? Di kopiah. Itu pas kopiahnya lagi ditaruh di meja, isinya lagi bersih-bersih meja, malah itu udah ketakutan, wah udah ketakutan. Wah ketahuan nih dia periksa dulu. Ya, banyak orang yang dusta selalu dia hatinya nggak pernah tenang, gelisah terus, takut ketahuan. Bapak-bapak yang suka selingkuh kan gelisah terus, takut ketahuan. Bikin lagu ya, takut ketahuan, takut ketahuan. Yang ketiga al-madiyun, orang yang punya hutang, gelisah terus dia, dikit-dikit didatangin. Kemudian wal yatimu, yatim. Ya. Waruya atabatu Utbah bin Abi Lubbabah an Abi Ubaidillah al-Qurshi qala ittaba rajulan. Nah ini cerita lagi ya. Ittaba rajulan sab'u mi'ati farsakhin fi sab'i kalimatin falamma qadama alaihi qala. Jadi ini maksudnya seseorang ittaba, mengikuti rajulan, mengikuti orang alim. Ya, sab'u mi'ati, sejauh perjalanan 7 farsakh. 7 farsakh itu kurang lebih, kalau saya lihat secara 3.000 kilometer. Ya, dia ngikutin terus orang alim tuh. Fi sab'i kalimat. Untuk dia bertanya tentang 7 kalimat. Falamma qadama alaihi, ketika sudah sampai, qala, dia berkata, inni ji'tuka lilladzi ataka Allahu minal ilmi. Kiai, guru, saya ini sebetulnya datang kepada Anda ingin mengetahui ilmu yang telah Allah berikan kepada Anda. Akhbirni anis samai wa ma athqalu minha. Informasikan kepada saya tentang langit. Wa ma athqalu minha, apa yang lebih berat dari langit? Maksudnya, Kiai, apa sih? Ya, apakah ada sesuatu yang lebih berat daripada langit? Itu pertanyaannya. Yang kedua, wa anil ardi wa ma awsau minha. Tentang apakah ada yang lebih luas daripada bumi itu. Yang ketiga, tentang batu. Wa anil hajarati wa ma aqsa minha. Apakah ada yang lebih keras daripada batu? Yang berikutnya berapa? Keempat ya. Wa anin nari wa ma aharru minha. Tentang api, apa yang lebih panas daripada api? Itu pertanyaannya. Wa anil zamharir, tentang zamharir. Apa zamharir itu? Batu permata. Ya. Wa ma abradu minha, apa yang lebih dingin daripada batu permata. Bapak-bapak kalau umrohan kan kita nginjak ubin di Masjidil Haram tuh, walaupun panas adem ya. Itu marmernya cakep banget itu. Ya. Ini juga zamharir, lebih dingin. Ada enggak yang lebih dingin daripada zamharir? Wa anil bahri wa ma a'maku minhu.
tentang lautan. Adakah yang lebih dalam daripada lautan? Pertanyaan begitu. Wa anil yatimi wa ma ad'afu minhu, tentang anak yatim. Adakah yang lebih lemah daripada anak yatim? Pertanyaannya itu. Tambah lagi, wa fi ba'd riwayat, sebagian riwayat ada mengatakan wa anil sammi wa ma ad'afu minhu, tentang racun. Apakah ada yang lebih berbahaya daripada racun? Orang tadi itu ngintilin ngikutin orang alim sampai dapat kesempatan pengen bertanya tuh, sampai jalan 3000 km tuh. Pas ada waktu dia bertanya tentang hal yang tadi. Apa jawabannya? Faqala ammal buhtanu alal bari'i fa athqalu minas samawat. Yang pertanyaan apa? Adakah yang lebih berat daripada langit? Jawabannya buhtan, dosa besar itu, kesalahan yang besar, alal bari, kepada orang yang nggak punya salah. Dia dizolimin, orang benar dizolimin, dituduh, itu katanya lebih berat daripada langit. Orang nggak tahu apa-apa dituduh, dizolimin, itu dosa besar. Yang kedua, tadi apa pertanyaannya? Adakah yang lebih luas daripada bumi? Wal haqqu awsa'u minal ardh. Kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Yang ketiga, apa pertanyaan tadi? Adakah yang lebih dalam daripada lautan? Wal qalbul qani'u a'maku minal bahr. Hati yang qani, hati yang lalai, yang tenggelam, yang buta dalam dosa-dosa itu lebih dalam daripada lautan. Jadi dia punya hati kagak ada cahayanya, hatinya kotor semua, gelap semuanya. Itu lebih dalam daripada lautan. Nah, bagaimana ibu-ibu agar hatinya bersinar? Gimana Bu? Pak? Di antaranya banyak baca Quran. Nanti kita dibimbing baca Quran, enak banget itu. Baca Quran, zikir, selawat, duduk di majelis taklim itu membuat hatinya terang. Sering-sering bersama orang soleh. Itu. Ingat yang dulu di awal saya pengajian buka kajian tentang duduk bersama orang-orang sholihin. Membuat kita apa? Dari takabur jadi tawadu, ria jadi kagak ria, sombong jadi kagak sombong, cinta dunia menjadi cinta akhirat, begitu ya. Duduk sama orang-orang soleh. Terus kemudian wal hirsu fil jasadi aharru minan nar. Pertanyaannya, ada enggak yang lebih panas daripada api? Jawaban apa? Al hirsu, apa? Sifat tamak yang ada dalam diri kita. Orangnya tamak, bahasanya rakus. Kalau makan 50 pengen semua disendokin, kagak habis lagi. Itu mubazir tuh. Jamal lagi acara-acara pernikahan, ambillah yang secukupnya. Udah ngambil banyak kagak habis. Ada yang datang belakangan kehabisan. Kita mubazir gak dimakan, orang datang kagak kebagian. Nah itu katanya, sifat tamak yang ada di dalam dirinya itu lebih panas daripada api. Berikutnya, wal hajatu ilal qaribi idza lam tanjah abradu min zamhariri. Pertanyaan apa? Apa yang lebih dingin daripada batu zamharir? Apa? Al hajah, kebutuhan kepada kerabat. Kita minta tolong nih sama kerabat, kagak dibantu. Itu saudara kita hatinya beku banget,
nggak bantu sama sekali. Itu katanya lebih dingin daripada batu jamharir. Wa qalbul kafir aqsa minal hajar. Ada pertanyaan apa? Batu mana yang lebih keras? Jawabannya qalbul kafir. Hatinya orang kafir itu lebih keras daripada batu. Maka Nabi udah ada mukjizat, udah ngomong apa aja dia tetap kagak beriman. Malah ngatain Nabi anta safil, anta majnun, anta sahir. Habis Nabi dihina-hina. Kenapa? Karena hatinya jadi batu. Batu keras apa lembut? Tapi ada juga batu lama-lama tetes air, menjadi bolong. Belajar nggak dapat terus aja hadir. Lama-lama Allah kasih hidayah. Dapat. Jangan udah ngaji nggak paham, besok nggak ngaji lagi. Udah nggak paham lagi. Kenapa? Kagak ada saluran ilmunya. Kalau dia datang, lama-lama dengan ngaji tazkiyah. Apa tazkiyah? Ngebersihin jiwanya. Kalau hatinya kotor, nggak dapat ilmu. Pak, Bu, ngaji itu dalam banget. Orang dapat ilmu itu susah. Dapat pemahaman itu susah. Pertama kan udah saya sebutin. Kalau ngaji pengen dapat pahala, mendapatkan keberkahan majlis, kalau lagi ngaji jangan ngobrol. Kalau ngobrol nggak dapat apa-apa, nggak dicatat. Saya pakai lagi ngobrol, sana ngobrol lagi. Jangan. Nanti ada waktunya ngobrol, tanya-tanya boleh. Ya, nanti habis pengajian selesai nanya sama saya yang banyak. Ya, jadi biar puas. Karena ibu-ibu kalau nggak ngomong juga gak enak, dia nggak puas. Ibu-ibu harus ditumplokin satu hari 1.500 kata harus keluar. Kalau kagak sesak videonya, cumpok. Makanya bapak-bapak kalau isinya kali ngomel, denger aja. Terus setelah selesai, udah ada lagi nggak? Tanya lagi. Sampai habis. Nanti dia tidurnya pulas, hatinya nyaman, tentrem. Selama itu kurang, kosakatanya kurang keluar, masih belum puas. Anaknya datang, lu lagi lu. Oh, anaknya salah. Ya Pak, biarkan isinya keluarin. Makanya ibu-ibu kalau mau puasa lagi, banyak selawat yang banyak. Lagi nyapu, selawat. Cuci piring, selawat gitu. Allahumma sholli sholatan gitu. Ya. Insya Allah hatinya adem semua. Tidak ada tempat yang dibanyakan selawat, maka tempat itu menjadi indah adem. Hatinya adem, rumahnya adem. Karena kompor panas, api panas, kerjaan rumah tangga kagak ada habis-habisnya. Pulang-pulang dengar berita suaminya selingkuh, tambah panas lagi. Ya, obatnya baca selawat. Gitu ya. Jadi ada yang lebih keras daripada batu. Apa tadi jawabannya? Hati orang kafir. Berikutnya wan namimah idza istabanat ala sahibiha ad'afu min kulli yatimin. Tuh, namimah mengadu domba. Kalau sudah terbukti jelas-jelas si pelaku itu suka namimah, itu dia lebih hina, lebih rendah daripada anak yatim. Ini Ustaz ada domba sampai masjid semua ribut tuh. Ketahuan dia, malu dia. Pengen hadir di masjid lagi nggak berani nih. Bisa-bisa pindah masjid. Ya, pindah masjid. Ada kan sahabat Nabi namanya Abdullah. Ya. Kalau Abdullah bohong sama Nabi dia. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu. Ini cerita aja ya. Nabi selesai perang. Ini salah satu Nabi fungsinya membersihkan jiwa sahabat. Besok mau pindah ke Madinah. Ya, suasana sudah tenang setelah perang. Sahabat Abdullah habis mandi dandan cakep banget, ganteng rata. Di samping kemahnya ada kemah ibu-ibu. Pada ngobrol. Ya kan ibu-ibu kalau ngomong kita kedengaran suaranya kan.
Ibu-ibu punya suara khas bapak-bapak. Suara ibu-ibu itu bisa merangsang, menantang, mempesona. Kedengaran sama Abdullah, langsung ada hasrat. Lelaki dengar suara langsung pengen tahu itu suara siapa, itu cakep banget. Lelaki kalau tuh bukan itu, pengen tahu siapa orangnya, siapa namanya, di mana rumahnya. Kalau bisa dijadiin itu. Apalagi yang belum nikah, pengen mati. Suara siapa cakep banget tadi, pengen tahu dia. Itu ada syahwat, pengen tahu. Abdullah pas dengar ini, siapa itu? Langsung dia keluar dari tendanya, pengen negor. Ya, datang pengen kenalan. Pas pengen negor, ketemu sama Nabi. Nabi papasan. Kata Nabi, "Madza bika ya Abdullah? Ya Abdullah, Abdullah, kamu sedang apa?" Kaget dia. "Oh, kaget ya Rasul. Saya sedang mencari tali onta saya yang hilang." Nah, bohong sama Nabi itu. Tadi orang bohong itu apa? Nyesek dia. Jiwanya nggak pernah tenang. Oh, gitu. Abdullah, saya pengen wudu. Ya, tolong pegangin peci saya. Pegangin. Wudulah Nabi. Setelah selesai wudu, Nabi tanya, "Abdullah, bagaimana tali ontanya, udah ketemu belum?" Apa jawabannya, Bu? Orang bohong nggak bisa jawab, diam. Udah ya, kemudian ayo kita pulang ke Madinah. Nabi itu seorang komandan yang luar biasa, naik kuda. Itu orang di depan, kanan, belakang, tengah, kiri. Pas di kanan ketemu Abdullah, sampai jangan tanya, "Abdullah, gimana tali ontanya, udah ketemu belum?" Apa jawabannya? Nggak ada satu kata pun. Nama sesat bertanya gitu kan. "Ya Allah, saya dosa lagi." Terus perjalanan jauh, sebelah kiri ketemu lagi, "Abdullah, udah ketemu belum?" Nah, setiap perjalanan ketemu ditanya sama Nabi. Akhirnya saking malunya nih Abdullah, dia pacu kudanya secepat-cepatnya. Dalam sejarah disebutkan awwalu sahabatin atau awwal rajulin wasalal Madinah. Sahabat yang paling pertama sampai kota Madinah. Saking apa? Saking malunya menabi. Ia bohong. Ya. Semingguan ini saking malunya kagak berani sholat di Masjid Nabawi. Kenapa? Takut ketemu Nabi ditanya lagi, jawabannya apa? Itu orang bohong. Ya, semingguan nggak pernah sholat lagi, sholat di rumah aja. Tapi yang namanya sahabat itu orang yang dididik Nabi itu. Ya, ada hatinya kangen, rindu sama masjid. Dia ke masjid, kaki kanannya apa? Menghapus segala dosa-dosanya, kaki kirinya ngangkat derajatnya. Itu terbayang terus. Akhirnya dia ke masjid, tapi bukannya sholat zuhur, asar, bukan sholat 5 waktu. Dia sholat duha. Ya, maaf. Dia sholat duha. Dia waktu sholat duha, dia berpikiran kagak ada Nabi. Kalau sholat 5 waktu kan ketemu Nabi. Dia sholat duha, pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Sholat duha dia. Saking kangennya Masjid Nabawi. Lagi sholat duha, tahu-tahu musodafatan, kalau bahasanya bertepatan Nabi juga sholat duha. Nabi di belakang dia. Nah, terasa itu Nabi. Ada Nabi ini salah. Yang tadinya dia pengen baca kulhukulia, dia baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz, Pak? 3 juz. Apa niatnya? Agar dia masih sholat, Nabi udah pulang duluan. Apa kata Nabi? "Abdullah, atwil tilawatak." Abdullah, panjangin terus bacaanmu. Kalau perlu tamatin Quran. Aku tunggu di sini. Gitu. Itu namanya bahasa yumsak mabrur, ketangkep basah. Akhirnya dia langsung segera salam. Dia tumbuk Nabi, nangis. "Ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasul. Kagak ada tali onta yang hilang ya Rasul." Apa yang ada? Yang ada. Tadi hati yang hilang. Yang ada syahwat dalam diriku, pengen kenal seseorang. Itulah cara Nabi mendidik sahabatnya. Ya, udah belum?
Udah ya. Jangan ditamatin ya. Tamatnya baca sendiri, insya Allah paham. Ya, ada yang jawab silakan biar berkembang. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan dari Ibu mengenai namimah.